Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Septiani dengan NIM 53020000145, nomor presensi 29. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari Mbak Puput Hendria mengenai Thariqat Naqsabandiyah dan Kholidiyah. Oke. Thariqat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Baha Al-Din Al-Uwaisi Al-Bukhari An-Naqsabandi yang hidup di tahun 717 sampai 791 Hijriah. Beliau terkenal dengan keahliannya, yaitu melukiskan kehidupan yang gaib dan menyelam dalam lautan kesatuan yang fana. Adapun Naqsabandiyah sendiri berarti lukisan. Adapun ciri-ciri dari Thariqat Naqsabandiyah antara lain berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah, meninggalkan rukhsah, memilih hukum-hukum yang azimah, senantiasa dalam muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, menghasilkan malakah hudir, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hati, menyendiri di tengah keramaian serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, mengambil faedah dari ilmu-ilmu agama, berpakaian dengan pakaian mukmin biasa, selalu mengatur nafas dengan menyebut asma Allah, zikir tanpa suara, dan yang terakhir berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Adapun para pengikut Thariqat Naqsabandiyah mempunyai silsilah thariqat yang permanen hingga ke Nabi Muhammad SAW. Beberapa hal yang dikerjakan para pengikut Thariqat Naqsabandiyah. Yang pertama, ketika akan berzikir, mereka terlebih dahulu menghadirkan wajah sang guru atau robitoh. Mereka mempunyai cara zikir tertentu yang khas. Yang kedua, mengasingkan diri dengan beramal dan berzikir selama 40 hari, 20 hari, dan 10 hari. Hal ini disebut berkholwat atau bersuluk. Sewaktu bersuluk, seseorang dilarang memakan daging. Thariqat Naqsabandiyah mempunyai kedudukan yang istimewa karena berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentang Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang dicurahkan kepada Allah dalam dadaku, melainkan aku arahkan ke dada Abu Bakar. Thariqat Naqsabandiyah banyak tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, juga Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau. Penyebar Thariqat Naqsabandiyah di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, adalah Syekh Ismail Al-Khalid Al-Kurdi, sehingga terkenal dengan sebutan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah ini didirikan oleh Syekh Sulaiman Al-Zubdi Al-Khalid. Thariqat ini mengajarkan tentang adab dan zikir, tawasul dalam thariqat, adab suluk, tentang saik dan makomnya, juga tentang ribat. Dalam thariqat ini juga ada fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Al-Judi Al-Kindi mengenai beberapa persoalan dari bermacam-macam daerah. Aliran thariqat ini berkembang luas di Indonesia dan mempunyai Syekh Khalifah dari mursyid yang diketuai dari beberapa surat yang berasal dari Banjarmasin dan daerah-daerah lain yang dimuat dalam kitab kecil yang berisi fatwa Sulaiman Al-Judi Al-Khalidi. Yang kedua, Thariqat Qadiriyah. Thariqat Qadiriyah didirikan oleh Thariqat Qadiriyah didirikan oleh Abdul Al-Qadir Al-Jilani, lahir pada tahun 1077 sampai 1066 Masehi. 1166 Masehi. Dia terkenal dengan kekuatan makrifatnya. Dasar-dasar pokoknya ialah tinggi cita-citanya, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kekuatan pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan.
Menurut Thariqat Qadiriyah, siapa yang tinggi cita-citanya, naiklah martabatnya. Siapa yang memelihara kehormatan, maka Allah memelihara kehormatannya. Siapa yang baik hikmatnya ke Allah dalam petunjuk. Siapa yang membesarkan Allah karena nikmatnya, dia akan mendapatkan tambahan nikmat darinya. Di antara amalan-amalan Thariqat Qadiriyah, maka zikir adalah yang paling penting antara satu aliran dengan aliran yang lain. Lafaz zikirnya tidak semua sama. Thariqat Qadiriyah berpengaruh luas di daerah timur sampai ke Jawa dan Tiongkok. Abdul Al-Qadir Al-Jailani, pendirinya, sangat berpengaruh pada masyarakat luas lewat manakih yang sering dibacakan pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, kelahiran bayi, khitanan, dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Naskah asli manakib tertulis dalam bahasa Arab dan pengarangnya tidak diketahui karena takut riya dan takabur. Sedangkan yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Syed Ali Idrus. Di samping bukunya ada hiasan kubah kutub Rabbani Baghdad dan kutipan ayat Al-Quran yang berbunyi, ketahuilah bahwa aulia Allah tidak gentar dan tidak pernah merasa takut. Yang ketiga, Thariqat Bektashi. Thariqat Bektashi diperkirakan telah ada di Mesir sejak abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Thariqat ini menghimpun para wali asal Turki dan Balkan menyusun masuknya kekuatan Turki Utsmani ke Mesir. Thariqat populer ini mengalami perkembangan pesat pada masa Khedive Ismail. Sehubungan dengan sifatnya yang populer, di Mesir tersebar beberapa cerita yang berhubungan dengan keajaiban dan karomah para pendiri Thariqat Bektashi. Misalnya, ada yang pernah menampakkan diri dalam bentuk kijang, Al-Zabi. Contoh lainnya, ketika terjadi konflik antara pengikut Thariqat Bektashi yang berjumlah sekitar 400 sampai 500 murid dengan tentara Mesir yang akan membakar Bektashi, dipercayai bahwa bebatuan dan pepohonan juga berjalan mengiringi mereka hingga ke tempat api. Para pengikut Thariqat Bektashi mencaburkan diri ke dalam api dan memadamkannya dengan zikir-zikir mereka. Pada masa Sultan Mahmud II, Thariqat Bektashi dibubarkan, tetapi di Mesir justru mendapatkan perlindungan dan mengalami perkembangan karena penguasa Mesir pada waktu itu berasal dari kalangan tentara Turki, yaitu pengikut Thariqat Bektashi. Yang keempat, Thariqat Sadziliyah. Pendiri Thariqat Sadziliyah adalah Abu Al-Hasan Al-Sadli yang terkenal dengan wirid dan kekuatan ilmunya. Pokok-pokok ajarannya antara lain bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perkataan dan perbuatan, berpaling hati dari makhluk hidup berpaling dari makhluk hidup berhadapan dan waktu membelakangi. Selanjutnya, kembali kepada Allah di waktu senang dan susah. Menurut Thariqat Sadziliyah, takwa bisa dicapai dengan istiqomah. Seseorang bisa berpaling dari keduniaan dengan jalan mengambil ittibar dan bertakwa dan bertawakal. Seseorang bisa mencapai sikap ridho kepada Allah dengan qanaah, pasrah pada waktu senang dan susah. Baik, selanjutnya Thariqat Rifa'iyah. Pendiri Thariqat Rifa'iyah adalah Ahmad bin Ali bin Abbas Al-Rifa'i.
Dia meninggal di Abidah pada tanggal 22 Jumadil Awal tahun 578 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 1106 Masehi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal pada bulan Rajab tahun 512 Hijriah bertepatan dengan bulan November tahun 1118 Masehi di Oriah Hasan. Tarekat Rifaiyah banyak tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Para pengikut tarekat ini terkenal dengan kekeramatan dan ketinggian fatwanya. Di Aceh, tarekat Rifaiyah terkenal dengan tradisi tabuhan rofa. Kemudian di Sumatera ada permainan debus yang kesohor, yaitu menikam diri dengan senjata tajam yang diiringi dengan zikir-zikir tertentu. Debus ini berkembang pula di Jawa Barat. Tarekat Rifaiyah antara lain mempunyai 3 prinsip, yaitu tidak meminta sesuatu, tidak menolak sesuatu, dan tidak menunggu sesuatu. Selanjutnya, tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Mahmud Zaman yang meninggal tahun 1720 Masehi di Madinah. Tarekat ini tersebar di wilayah Sumatera, khususnya Palembang, di Aceh, dan Jakarta, khususnya di pinggiran kota. Tarekat Samaniyah mempunyai pengaruh dan penganut yang cukup luas. Para penganut tarekat Samaniyah biasa berzikir dengan suara keras dan melengking sewaktu melantunkan zikir La ilaha illallah. Dalam intensitas yang semakin cepat, maka yang terdengar dari mulut mereka hanya kata Hu, yang artinya Dia Allah. Tarekat Samaniyah mengajari para pengikutnya untuk memperbanyak sholat dan zikir, menolong orang miskin, tidak diperbudak kesenangan duniawi, menukar akal basyariyah dan akal robbaniyah, dan beriman secara tulus kepada Allah. Selanjutnya yang ketujuh, tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Zahiruddin yang wafat pada tahun 1397 Masehi dan Syekh Qasim Al-Khalawati di Khurasan. Tarekat ini merupakan cabang dari tarekat Syuhrawardi yang didirikan oleh Abdul Al-Qadir Syuhrawadi yang meninggal tahun 1167 Masehi. Tarekat ini banyak pengikutnya di Indonesia. Amalan tarekat ini mampu mentransformasikan jiwa dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih sempurna melalui 7 tingkatan nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mazmumah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu marudiyah, dan nafsu kamilah. Tarekat ini disebarkan di Banten oleh Syekh Yusuf Al-Khalawati Al-Makassari pada zaman pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Syekh Yusuf meninggal pada tahun 1699 Masehi sebagai pahlawan agama dan tanah air. Yang kedelapan, tarekat Al-Haddad. Tarekat Al-Haddad didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dia lahir di Tarim, sebuah kota yang terletak di Hadramaut, tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Dia adalah pencipta Ratibul Haddad yang dianggap sebagai salah satu wali kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf.
Dia banyak mengarang kitab dalam ilmu tasawuf, diantaranya Nashah al-Diniyah atau nasihat-nasihat agama, dan Muawanah fi Fuluk Thorik al-Akhiriyah, yaitu pandangan mencapai hidup di akhirat. Thariqat al-Haddad banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, India, Hijaz, Afrika Timur, dan lain-lain. Selain 8 thariqat muktabarah yang telah penulis uraikan, masih ada thariqat muktabarah lainnya yang kurang lebih berjumlah 41. Antara lain thariqat Akbariyah, Badawiyah, Syuhrawardiyah, Sattariyah, Mu'alawiyah, Idrisiyah, Hurbiyah, Jalutiyah, Bagdasiyah, Ghazaliyah, Rumiyah, Jastiyah, Bakriyah, Umariyah, Utsmaniyah, Aliyah, Abbasiyah, Haddadiyah, Ghaibiyah, Hadiriyah, Banyumiyah, Anfasiyah, Sunusiyah, dan masih banyak lagi. Secara umum, dasar semua thariqat dalam tasawuf dapat disimpulkan dalam 5 hal, yaitu: pertama, menurut ilmu untuk menegakkan perintah Allah. Maksud saya, menuntut ilmu untuk menegakkan perintah Allah. Yang kedua, cinta kepada syaikh dan memelihara persaudaraan untuk mendapatkan penglihatan yang tajam atau fasirah. Yang ketiga, meninggalkan rukhsah dan takwil untuk memelihara keutamaan. Yang keempat, mengisi waktu dengan wirid-wirid untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam hati. Yang kelima, selalu berlatih mengendalikan hawa nafsu. Selain itu, para pengamal thariqat mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Pertama, perasaan yang tajam. Yang kedua, ilmu yang benar dan baik. Yang ketiga, cita-cita yang tinggi. Yang keempat, kepribadian yang disenangi. Yang kelima, pandangan yang menyelamatkan. Kemudian, sopan santun dalam tata cara berkomunikasi atau bergaul atau adab seorang murid thariqat kepada syekhnya. Antara lain, yang pertama, mengikuti segala perintah syaikh meskipun bertentangan dengan pendapatnya. Yang kedua, menjauhi larangan syaikh meskipun berkaitan dengan hal yang disenangi. Yang ketiga, menjaga kehormatan syaikh baik dalam hadapan atau di belakang syaikh di waktu hidupnya atau sesudah wafatnya. Yang keempat, menegakkan hak secara proporsional. Yang kelima, mengesampingkan akal, ilmu, dan kepemimpinan kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan perintah syaikh. Setiap murid thariqat mempunyai tugas-tugas yang tidak boleh dilupakan, antara lain: yang pertama, tetap bertakwa, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan memelihara kewajiban. Yang kedua, beramal dan melakukan hal-hal yang baik dan mulia menuju kesempurnaan jiwa. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati terhadap sesuatu dan sumber-sumbernya. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang berilmu dan ma'rifah. Yang kelima, berusaha menjauhi orang-orang yang mengejar kemewahan dan keduniawian. Yang keenam, menjaga adab. Yang ketujuh, menunaikan waktu sesuai dengan hak-haknya. Yang kedelapan, melihat alam, diri, dan Tuhan dengan sikap muraqabah. Yang kesembilan, yang terakhir, maksud saya yang kesembilan, menjauhkan diri dari sikap terpaksa dalam segala perbuatan. Selanjutnya, menguasai hati dengan sesuatu yang menghidupkannya dari menjauhkan lawan-lawannya dengan jalan. Senantiasa mengingat bahwa manusia adalah perantau di dunia ini. Selanjutnya, senantiasa mengingat maut yang bisa datang tiba-tiba.
Selanjutnya, senantiasa mengingat hati. Maksud saya senantiasa mengingat keliruan hati. Selanjutnya, senantiasa mengingat bahwa manusia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa permulaan lafaz zikir. Yang pertama, menurut thariqat Naksabandiyah ialah lafaz Allah dengan memelihara maknanya, kemudian lafaz la ilaha illallah. Yang kedua, menurut thariqat Syadziliyah, lafaz la ilaha illallah. Yang ketiga, menurut thariqat lainnya ialah lafaz Allah kemudian la ilaha illallah. Zikir adalah menanamkan ghirah atau gairah tauhid dalam hati. Tauhid mempunyai dua makna, yaitu menurut orang awam ialah menafikan ketuhanan selain Allah. Dua, menurut orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bagi mubtadi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Bagi mutawasit tidak ada yang patut dituju kecuali Allah. Dan yang terakhir, bagi mustasi tidak ada yang maujud kecuali Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terkhusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.